wajib nih dengerin buat kalian kalau kalian mau pernikahan titik. Welcome to teman jalan. Buat nemenin kalian di jalan. Kira-kira apa ya rahasia dari orang-orang yang bisa mempertahankan pernikahannya sampai awet kakek nenek? Apakah nasihat-nasihat yang udah kayak banyak banget di pasaran, kayak saling mencintai, saling memahami, bla bla bla, atau jangan-jangan ada resep-resep bumbu rahasia? Yuk kita dengerin diskusi kita malam ini. Jadi kemarin aku kan scroll di Twitter, terus sebenarnya ini tuh video dari TikTok, kayaknya ini orang-orang suka kayak gitu ya, dari TikTok di save, di repost di IG, bahkan di IG di save, di repost di Twitter, dari Twitter di save, di repost di Facebook, kayak gitu muter aja. Jadi intinya aku kemarin tuh ngelihat ada video kakek nenek gitu duduk di belakangnya pick up mobil gitu loh, sambil makan es krim berduaan di depannya kayak toko kecil gitu, kayak nggak tahu Walmart atau Walmart gede, Cim. Iya, semacam kayak gitulah pokoknya. Terus cewek ini ada di dalam mobil, terus dia ngevideoin momen itu, terus dia bilang, aku pengen punya relationship yang kayak gitu, kayak pokoknya kalau misalnya relationship itu endingnya kayak gitu, nggak worth to fighting for, kayak gitulah intinya. Nah terus aku mikir kan, enak aja sekarang ngomong pengen punya relationship yang kayak gitu, padahal kalau misalnya dia disuruh balik lagi ke masa muda, si kakek nenek itu kan mereka anggap aja emang mereka beneran pacaran dari muda ya kan, kita nggak tahu, siapa tahu sebenarnya mereka ketemunya di panti jompo kan juga nggak ada yang tahu ya. Tapi anggap aja misalnya emang mereka beneran pacaran dari muda, kan untuk bisa punya hubungan selama itu kan pasti perjuangannya banyak banget kan, pengorbanannya juga banyak banget, terus saling memahami, mengerti, mengalah bahkan kadang-kadang, dan pokoknya banyaklah dalam waktu yang sepanjang itu. Nah aku tuh kayak mikir, emangnya kamu mau buat berjuang sampai sekuat itu? Jangan-jangan kalau lagi ada masalah dikit aja langsung kabur, jangan-jangan kalau lagi kekurangan uang dikit aja langsung nyari yang lain, jangan-jangan kalau bosen pergi. Iya, kayak gitu kan problemnya. Iya. Jadi kayak orang tuh gampang banget ngelihat hasil tapi nggak mau ngeliat proses. Iya gitu. Menarik sih. Aku agak-agak terganggu juga sih sama orang-orang kayak gitu. Aku emang kalau bisa dibilang nggak suka sama orang yang tiap hari tuh ngomong kayak pernikahan itu kerja keras, kalian tuh harus gini-gini kayak gitu kan. Ngomong kayak seolah-olah pernikahan tuh kerja keras, berat, menyiksa kayak gitu. Iya. Tapi satu sisi aku tuh memahami kalau untuk bisa mengerti satu sama lain itu butuh kerja. Untuk bisa memahami, untuk bisa mengerti itu butuh kerja, kayak gitu loh. Jadi ya tetap ada effort yang harus dilakuin untuk bisa sampai ke kesepakatan daripada berantem terus misalnya kan. Atau segampang-gampangnya kayak kamu tuh ngeselin gitu, kamu menghindari berantem dengan sakit of kayak iya kayak gitu-gitu misalnya kan. Dengan menggampangkan kayak ngalah tapi nyinyir atau apa, itu aslinya bikin relationshipmu itu nggak bakal berkembang kan. Dan orang-orang tuh mayoritas aku lihat itu gampang banget ngomong kayak gitu, kayak cewek selalu benar, atau ya pokoknya dengan jargon-jargonnya masing-masing gitulah, supaya menghindari kerjanya dalam hubungan. Kalau aku sih mikirnya gini, di satu sisi aku nggak suka sama orang yang ngomong pernikahan itu kerja keras, pernikahan itu pengorbanan, pernikahan itu pokoknya intinya sakit-sakitnya gitu lah. Tapi di sisi lain aku juga nggak seneng sama orang yang over romantisasi. Aku pengen ujung-ujungnya aku jadi pasangan yang kayak gitu, pengen ada seterusnya, pengen sebahagia itu, pengen ini kayak gitu. Padahal ya kayak itu kan over kan dua-duanya kan. Iya. Padahal day to day kan nggak kayak gitu kan. Ya ada senengnya iya, ada susahnya iya, tapi nggak melulu kerja keras apalah itu, dan juga nggak melulu happy juga gitu kan. Oh iya. Jadi maksudnya moderately aja sebenarnya, dia cuma jalani one day at a time kayak gitu loh. Menarik. Jadi nggak usah mikir itu kayak aku pengen ujungnya harus seromantis ini, sebahagia ini, harus pokoknya harus sampai tua ya, hasil kayak gitu kan. Nggak boleh kita tuh putus di tengah ya.
bukan yang kayak gitu juga kan sebenarnya. Padahal bisa jadi kalau putus di tengah ketemu sama yang bakal sampai tua juga kan, kita kan nggak bisa mikirin kayak Orang tuh lebih kayak all in or all for nothing kayak gitu loh. Kayak lebih baik itu kerja keras semati-matian mungkin kayak gitu daripada ya santai aja kayak gitu loh. Santai aja tuh dalam artian iya kamu harus memahami dia, kamu harus mengerti dia, tapi nggak usah sampai kayak kamu harus mengorbankan dirimu, apa yang kamu percayain, value yang udah kamu pegang kayak gitu loh. Aku satu sisi mikirnya juga kayak gitu sih, kayak satu sisi aku mikir kayak kamu tuh harus tetap jadi kamu dalam hubungan itu. Tapi satu sisi lagi mikir kayak kamu tuh harus bisa berkembang sama dia kayak gitu loh. Iya, bener, jadi kayak gimana ya jadi jelasinnya, kayak sainsnya tuh gimana basicnya tuh tetap kamu, tapi kamu tetap menyediakan ada room for growth gitu loh. Dan itu pun harus untuk berkembang bareng, nggak bisa yang kayak satu orang doang yang nuntut terus yang satunya berubah terus-terusan kayak gitu. Itu nggak bisa, karena dengan kayak gitu you will lose yourself kan. Dan itu yang paling berat sebenarnya, karena kita pasti pernah nggak sih denger ada orang tuh ngomong gini, bapak-bapak di umur 60-an, anggap 50-60an gitu ngomong gini, aku udah berkorban demi keluarga, aku udah nggak pernah lagi main bola, aku udah nggak pernah lagi ketemu teman-teman, aku kerja dari pagi sampai malam, sampai ngambil shift kedua. Demi apa? Demi nyekolan anak-anak. Sekarang kamu malah selingkuh sama tetangga kita, misalnya kayak gitu loh. Itu kan berarti bapak itu udah lost himself kan. Iya. In a way, kayak dia tuh sebenarnya suka main bola, dia tuh sebenarnya suka nongkrong sama teman-temannya, tapi dia mengorbankan itu semua untuk hubungannya mereka kayak gitu loh. Padahal mungkin perempuannya tidak mengorbankan apa-apa, kita nggak tahu ya di bagian itu kan. Iya tapi sih. yang pasti kalau di sisi bapaknya Ceritanya ini kita kayak tahu gitu, bahwa si bapaknya ini merasa dia sudah mengorbankan dirinya sedemikian besarnya kayak gitu. Padahal kalau menurutku semuanya tetap harus moderately supaya ikhlas gitu loh. Ya kamu korbankan ya, apa yang ingin kamu korbankan. Ya kayak yang kamu nggak kerasa gitu kan. Kamu misalnya kayak kurang-kurangin nongkrong gitu sedikit-sedikit, lebih banyak ngabisin waktu sama keluarga misalnya kayak gitu kan. Terus lama-lama tuh kamu nggak nongkrong lagi bareng teman-teman tanpa kamu sadari. Bukan kayak memaksakan tiba-tiba kamu gitu, cut off gitu, nggak kayak gitu kan. Tapi ya kayak tadi sih, yang menurutku bagian paling menarik tuh ya kayak dua mata koin di dua problem ini. Kayak satu sisi pernikahan itu kerja, atau sisi kayak aku pengen pernikahan aku pengen tuh enak-enaknya kayak gitu kan. Satu lagi kayak kamu tuh harus tetap jadi diri sendiri walaupun dalam hubungan relationship misalnya kayak gitu kan. Tapi kamu tuh juga harus bisa berkembang dalam hubungan ini kayak gitu. Dan makin lama kamu menikah mungkin ya, dan makin lama kamu punya hubungan, kamu tuh makin sadar kalau nggak ada cara yang benar-benar benar kayak gitu loh. Cara pasti untuk bisa mempertahankan hubungan, cara one pasti shoe untuk cannot fits all gitu kan. Ya semua orang itu emang harus belajar mengenali dirinya sendiri, mengenali pasangannya sendiri, terus mengenali masa depan yang mereka harapkan tuh yang seperti apa kayak gitu. Makanya komunikasi itu sangat penting. Sedangkan kalau aku tuh ngelihat banyak banget kejadiannya orang-orang yang menikah for the sake of marriage-nya aja gitu loh. Emang karena pengen punya status menikah, jadi nikah sama siapapun bomat, yang penting nikah kayak gitu. Nah sedangkan kalau kayak gitu, gimana cara kamu ngobrolnya? Atau justru malah yang kayak gitu tuh karena dari awal sama-sama, yang cewek juga yang penting nikah, yang cowok yang penting nikah, masa depannya diinginkan apa? Ya yang penting nikah kayak gitu. Iya benar. Jadi sebenarnya nggak ada ekspektasi apa-apa juga, dan nggak ada tuntutan yang kayak gimana-gimana, karena itu kan udah template kan, udah tinggal diikutin aja gitu. Yang penting saling setia, terus yang satu provide, yang satu bisa ngurus rumah tangga misalnya. Jadi ya cuma ngikutin template gitu aja, kayak profesional aja gitu loh. Kontrak kayak gitu ya. Ya mungkin bisa juga, kita kan nggak ngerti kan. Iya. Karena dulu kan juga banyak pasangan-pasangan yang kayak gitu sih. Di generasi orang tua kita kan. Itu sih yang bikin makin bingung, kayak ada nasihat yang beneran bisa buat orang lain kayak gitu kan. Sedangkan yang dalam hubungan itu kamu, dan kamu itu beda sama orang lain kayak gitu. Kayak
aku kalau misalnya diajak ngobrol sama temenku misalnya ya, kira-kira apa sih tanda-tanda kalau kita tuh udah siap nikah sama orang ini, misalnya dia nanya kayak gitu. Kalau aku kan kemungkinan aku bakal jawabnya yang penting kamu suka banget sama dia dan dia suka banget sama kamu, dan kalian ngerasa kayak kalian tuh tidak bisa terpisahkan gitu loh. Kayak pengen bareng terus, ya udah tuh nikah aja kayak gitu kan. Karena itu yang aku rasakan kan. Tapi kalau orang lain itu bingung kayak ini cinta apa bukan, ini tuh cuma karena aku penasaran ngewe sama dia, atau emang beneran aku ada perasaan lebih sama dia, atau gimana, ngetesnya gimana, kan nggak ada tesnya kan kayak gitu tuh. Satu kayak kayak itu juga kan ada yang bilang kayak kita berdua pahamnya kalau pernikahan itu yang perlu adalah suka sama suka, saling mencintai misalnya kayak gitu kan. Sedangkan orang lain tuh butuh kayak stabilitas ekonomi, rumah, kendaraan, kayak gitu-gitu, kerjaan yang baik, checklist lah. Dan waktu ada tes kesiapan menikah waktu itu kita kan main tes kayak gitu kan. Nilaiku tuh ya jelek banget, kayak 40, 30 kayak gitu. Tapi kita menikah dan lancar-lancar aja, karena menurutku tes atau apapun itu nggak bisa menjamin apa-apa. Yang bisa menjamin itu ya dirimu sendiri. Kamu cocok nggak menikah di sini dengan cara berkembang yang seperti ini, dengan kondisi yang kayak gini kayak gitu. Kalau kamu minta kestabilan ekonomi tapi ternyata kamu itu nggak butuh stabilan ekonomi juga, ya buat apa gitu kan, menunda-nunda sampai tiba saatnya ekonomi stabil misalnya kayak gitu. Jadinya kayak bikin makin bingung kalau ada orang nanya soal hubungan itu. Kayak temanku waktu itu datang ke aku, "Ner, oh iya gue kemarin tuh udah mau nikah, tapi ternyata keluarga gue punya utang sekian-sekian, jadinya untuk menyelamatkan dia jadi gue gak nikahin," kayak gitu kan. Padahal waktu itu aku mikir kayak kalau dia nikah sama calonnya dia itu bakal menjadi pribadi yang memiliki ekonomi, power kekuatan ekonomi yang lebih kuat gitu loh daripada dia sendirian sekarang. Aku mikirnya kayak gitu. Sedangkan dia mikirnya kalau dia nikah, dia berarti harus provide ke istrinya. Berarti kemudian dia bakal harus istrinya plus keluarga. Jadinya kemampuan dia tuh benar-benar keperas kayak gitu. Emang ya kayak pola pikir beda, terus cara pandang soal hubungan tuh beda, dan itu yang bisa bikin kayak gak ada jalan yang benar-benar pasti untuk dalam hubungan itu harus kayak gimana. Tapi aku juga nggak tahu sih apakah orang itu juga dia beneran sesayang itu apa enggak sih sama pasangannya. Sampai rela ngelepasin gitu. Sepengen itu nggak sih kayak gitu sih. Karena nggak tahu ya. Perasaan yang kayak gimana sih yang untuk menentukan baiknya nih dinikahin atau putus aja tuh nggak apa-apa kayak gitu. Gitu kan kita juga selalu bingung ya, kayak batasannya putus tuh apa, batasannya untuk melanjutkan tuh apa kayak gitu kan. Kalau dibilang bosan ya kita juga banyak bosannya kan. Bukan berarti kita tuh aku tuh malah ngerasa saat-saat bosan itu adalah saat-saat terbaik kayak gitu. Jadi nggak ada ketakutan atau deg-degan atau apa gitu, rasanya tenang, adem. Sedangkan di luar sana tuh banyak pasangan-pasangan yang kayak kita tuh harus bikin hubungan ini tetap menarik kayak gitu. Sedangkan kita tuh kayak berusaha sebaik mungkin supaya hubungan itu damai. Dan saat ada hal yang mengganggu ketentraman gitu, itu benar-benar bikin takutan, deg-degan kayak gitu. Dan menurutku nggak nyaman rasanya kayak gitu. Ya makanya hubungan tuh ya beda-beda. Ada yang gara-gara bosan doang bisa putus. Ada yang gara-gara cowoknya terlalu baik juga ada kan diputusin. Dan itu jujur, bukan yang kayak alasan doang gitu loh, kayak you are too good for me, bukan yang kayak gitu. Tapi emang benar-benar misalnya cewek ini emang nakal ya, suka apa tuh namanya, main-main, suka flirty gitu. Terus sukanya tuh kalau cowoknya tuh jealous, terus narik dia kayak kamu tuh jangan genit ya, misalnya kayak gitu-gitulah, kayak kamu tuh punya aku ya, kayak gitu-gitulah. Pengen kayak drakor pengen gitu, drama-drama gitu, pengen yang tangannya ditarik terus ditaruh ke tembok jebak, terus langsung dicium, dipaksa kayak gitu-gitu. Ada cewek-cewek yang kayak gitu. Jadi ketika dia dapet cowok yang manis, yang kalau misalnya ngelihat dia sama cowok lain tuh malah dibiarin aja kayak karena percaya kayak gitu kan, biarin aja kayak gitu-gitu. Terus dia sih kayak
Jadi ini kayaknya nggak sayang deh sama kayak gitu gitu Iya, loh. iya, Jadi iya. emang bahasanya tuh juga berbeda Bahasa kan. apa yang dianggap cewek ini sayang dan apa yang dianggap cowok ini sayang tuh beda. Iya, Misalnya kayak gitu, kayak makanya. kayak misalnya ceweknya tuh kayak dia tuh bilang aku mau pergi sama dia karena aku cinta sama dia gitu kan misalnya. Kalau cowok yang nggak, kalau cowok satunya tuh dia ngarepnya tuh cowoknya tuh kayak, dia ngarepnya cowoknya tuh kayak jangan pergi, kamu harus bareng aku gitu kan. Sedangkan si cowok ini responnya malah, oh kalau kamu mau bahagia, aku nggak bisa ngalangin kebahagiaan kamu kayak gitu kan. Terus dia mikirnya kayak, iya apaan sih nih cowok nggak cinta banget sama aku. Sedangkan si cowoknya ngerasa kayak karena dia cinta, dia harus rela ngelepasin cewek ini. Dan bahasa cinta yang kayak gitu itu yang nggak bisa diterjemahin kayak itu physical touch itu ini kayak gitu. Itu aku kurang percaya sih kayak gituan. Dan itu malah menurutku yang bahasa cintanya orang itu yang menurutku yang harus dipahami, kayak jealousy atau trust kayak gitu. Karena aku juga kan, aku kan seneng kalau kamu tuh ngebiarin aku suka jalan sama teman-teman kayak gitu kan. Terus kan kayak malah kalau misalnya aku mau jalan sama ini, terus kamu tuh oh ya udah nggak apa-apa, terus malah kamu nganter aku ke rumah temanku itu kan. Terus bahkan aku nginep di rumah dia. Terus besoknya kamu jemput. Sedangkan aku tuh juga punya teman, si temanku itu justru ketika dia melakukan hal yang sama itu sama suaminya nggak dibolehin. Dan dia tuh bukannya seneng ya Nah, kalau aku kan ngerasa kayak apaan sih orang cuma jalan sama aku doang, sama-sama cewek juga, kayak emangnya kamu mau ngapain sama aku kayak gitu loh. Jadi kalau kita main berdua kan ya bakal fine aja nggak sih gitu. Kenapa kok jalan sama aku aja kok nggak boleh, atau nginep sama aku aja kok nggak boleh gitu. Terus tapi dia tuh kayak apa ya, malah seneng ternyata kalau dia kekangkang kayak gitu tuh, karena untuk menunjukkan bahwa cowoknya tuh bener takut kehilangan dia kayak gitu loh. Ya memang sih secara di mulut tuh dia ngomongnya ke aku tuh kayak aku tuh dikekang, aku tuh ini gini, tapi dari apa ya, kayak bigger picture-nya, ketika aku paham konteksnya dan juga penyampaiannya dan juga kayak gitu-gitunya, aku walaupun dia ngomongnya tuh kayak ngeluh karena cowoknya tuh ngekang, tapi dari bigger picture aku ngelihatnya kayak seneng, dia kayak bangga gitu loh karena suaminya itu posesif dan overprotective gitu sih. Aku ngelihatnya juga kayak gitu sih, kayak sok-sokan dilarang-larang padahal seneng dijelesin kayak gitu kan. Aku awalnya mikir kayak ini apa sih drakor nih kayak gini. Ternyata drakor tuh cuman ngambil potongan-potongan karakter di dunia nyata kayak gitu kan. Cewek yang suka cowok jealous. Padahal serem gak sih aslinya? Menurutku. Tapi mungkin bahasa cintanya orang lain beda ya. Kalau in the long run sih sebenarnya nggak sehat kayak gitu. Karena apa? Itu nunjukin bahwa nggak ada trust kan di antara mereka berdua. Kayak cowoknya itu benar-benar nggak percaya sama ceweknya kan. Itu bahasa lainnya kan nggak percaya kan. Kalau misalnya dia bilang kamu nggak boleh karena aku nggak percaya sama temen-temenmu misalnya kayak gitu. Oke, kalau kayak gitu. Karena apa? Ya namanya juga teman-temannya cewek ini mungkin bakal berpengaruh buruk atau kayak gimana kayak gitu loh. Tapi kalau misalnya cuma ngelarang aja, itu kan nunjukin bahwa dia nggak percaya sama ceweknya sendiri kan. Iya. Kalau ceweknya tuh bisa menjaga amanah apa enggak kayak gitu sih. Tapi kalau kita berdua kan percaya pada ini sih. Ya udahlah, kalau misalnya nggak bisa jaga amanah ya udah lepaskan aja kayak gitu lah. Percayanya intinya. kayak gitu kan, kayak ya semua orang tuh berhak untuk menentukan jalan hidup masing-masing. Aku percaya misalnya Lea tuh kenapa terus ada cowok gitu kan, aku percaya kalau keputusan dia tuh ya terbaik buat diri dia sendiri kayak gitu kan. Kalau dia udah mutusin kayak gitu ya berarti memang itu yang aku mau, itu yang ya udah bukan gitu. Bukan permainan kayak aku gini nih biar kamu kejar balik, nggak kayak gitu. Karena termnya kita nggak ada permainan kayak gitu kan. Kita nggak suka kayak aku coba tinggalin kamu, kalau kamu kejar berarti kamu cinta sama aku. Kita nggak main kayak gitu, karena permainan kayak gitu tuh menurut kita maksud gitu loh, ngetes nggak sehat. Dan di luar sana tuh ada yang sengaja kayak aku tuh nyerain kamu dulu biar kamu tuh ngajak aku balik. Ternyata malah nikah lagi sama orang lain. Dan jangan main yang satu hal tuh kamu nggak bisa kontrol hasilnya juga. Nggak jelas ya anjir. Serem. Kalau kita sih jujur aja, kalau memang misalnya
kita masih pengen bareng ya kita ngomong kita pengen bareng, kalau enggak ya enggak. Jadi bisa tahu saling menghormati lah apa yang kita lakukan. Tapi justru gara-gara itu tuh sebenarnya kita lebih hati-hati banget nggak sih dalam ngomong kan ya. Karena kalau temanku tuh udah beberapa kali, aku punya beberapa teman dan mereka udah beberapa kali ngomong mau cerai gitu dalam pernikahannya yang baru di bawah 3 tahun lah. Bahkan dari di bawah 1 tahun juga udah ngomong cerai kayak gitu. Tapi selalu tidak diiyakan sama laki-lakinya karena tahu kalau itu cuma emotional speaking gitu loh. Emang ceweknya tuh nggak benar-benar pengen cerai bagi dia kayak gitu. Cuman karena berkali-kali ngomong kayak gitu, akhirnya ya makin nggak ada powernya kan. Omongannya ceweknya jadi nggak didengerin beneran gitu loh, nggak didengerin serius. Padahal waktu si cewek itu cerita sama aku tuh kayak dia bener-bener pengen pisah sama lakinya. Dan aku tuh selalu kayak coba pikirkan lagi, emang apa sih yang positifnya, negatifnya, apa tidak bisa diperbaiki atau apa kayak gitu, banyak lah kan. Kalau aku ngobrol sama temanku kan kayak gitu, karena aku nggak mau yang buru-buru ya ceraiin aja atau apa kayak gitu, nggak mau. Nah kalau udah dipikir-pikir kayak gitu, kadang-kadang emang oh iya ya ternyata dia bukan masalahnya, ternyata kita emang tidak perlu bercerai, tapi dia udah terlanjur ngomong pengen cerai kemarin. Nah terus juga ada suatu waktu yang kayak bener-bener udah aku udah enough, aku udah nggak bisa lagi ngadepin dia, udah sama sekali nggak bisa, aku benar-benar pengen harus benar-benar cerai kayak gitu. Tapi gara-gara dia kemarin udah sering ngomong cerai dan nggak digubris, jadinya ya udah nggak ada powernya lagi. Jadi kali ini dia ngomong cerai beneran pun sama suaminya nggak direken gitu loh. Dan akhirnya malah cuma dijadiin kayak oh ngambek kayak gitu doang, sama cowoknya dibilang oh ngambek kayak gitu. Aku kasihan sama tapi gitu, gitu. Tapi gara-gara hal itu dan temanku juga jadi nggak ada power omongan soal cerainya, temanku akhirnya malah kayak nge-gaslighting dirinya sendiri gitu loh, nganggep kayak oh berarti aku tuh sebenarnya emang nggak bener-bener pengen cerai ya, sebenarnya tuh emang aku tuh dari lubuk hati yang terdalam mungkin tahu ya kalau kita ini emang harusnya bareng atau kayak gitu-gitu loh. Jadinya malah meragukan kekuatan dari pikirannya dia sendiri, jadinya kayak gitu. Ya pasangan yang satunya juga kayak gitu sih, istrinya minta cerai terus sama dia nggak diiyain karena dia tahu istrinya tuh cuma emosional speaking. Dan emang bener abis gajian besoknya istrinya udah bye-bye lagi. Kayak ya berarti bener dong cowok-cowok ini tuh tidak menggubris omongan cerainya mereka kayak gitu sih. Cuman kalau aku tuh mikirnya why did you do such thing to yourself, kayak gitu aja. Oh iya, ngerasanya kayak sabotase diri sendiri supaya nggak dianggap serius lagi kan lagi, ke depannya nanti. Makanya kayak kata nggak bisa accountable lagi gitu. Yang bisa dipegang dari manusia itu kan omongannya kan. Omongannya sesuai nggak sama tingkah lakunya kayak gitu. Kalau kamu bilang mau cerai tapi kamu nggak packing, nggak apa kayak gitu kan, ya berarti cuman ngomong doang kayak gitu kan. Dan menurutku orang yang bagus itu ya apa yang diomongin sama apa yang dilakuin tuh sejalan. Kayak ngomong pengen cerai itu ya cerai misalnya kayak gitu, atau kalau pengen bareng itu ya ada tindakan-tindakan yang mencerminkan kalau dia tuh pengen bareng kayak gitu kan. Jangan kok bilangnya pengen bareng tapi nggak mau dengerin pasangan, nggak mau minta maaf. Misalnya pengen lebih baik misalnya kayak gitu, tapi nggak ada refleksi usahanya kayak gitu, nggak mau introspeksi, cuma pengen ujung-ujungnya jadi kakek nenek berduaan doang ya, balik ke sana bener kayak. Tapi tetap keras kepala, tetap nggak mau dengerin, nggak mau berubah, dan dua-duanya kayak gitu sama-sama keras. Kamu pikir makan es krim berduaan itu adalah tindakan yang seru gitu? Itu tuh boring kayak gitu kan, Jim? Iya sebenarnya. Tapi kalau kamu bisa ketemu sama orang yang menurutmu itu worth it buat boring bareng ya itu. Cuman emang bingung ya memisahkan antara emotional talking sama serious talking gitu. Karena kenyataannya banyak orang yang beneran ternyata cuma emotional gitu. Makanya kayak mamaku dulu itu dia tidak emotional. Waktu itu dia literally kan dipukulin abis sama ayahku kan, dan minta cerai. Cuman tidak diperbolehkan kan karena dia lagi hamil. Terus setelah melahirkan ya dia menyadari bahwa dia tidak bisa hidup tanpa ayah kan, karena kan butuh uang bulanan dari ayah. Walaupun tidak
makmur banget ya, karena dari cerita-cerita selama ini kan uangnya ngepres buat 30 hari ngepres. Jadi kalau ada tanggal 31 dia pasti cari utang buat makan di tanggal 31 itu, karena uangnya terlalu ngepas. Karena tuntutan ekonomi itu tadi, jadinya dia tidak jadi cerai. Padahal kan harusnya kalau udah melahirkan cerai kan. Iya. Tapi nggak bisa gitu. Padahal ketika hamil tadi cerai aja kan juga nggak apa-apa mestinya. Cuman orang-orang pada kayak emotional talking nih kayak gitu, karena lagi hamil minta cerai kayak gitu. Dan aku ngerasanya kayak perempuan, ada banyak perempuan juga yang aslinya ya malah ngerusak image-nya perempuan lain yang Iya, aslinya yang serius. kalau ngomong itu kayak kalau kamu ngomong aku mau cerai gitu, terus dia itu aslinya nggak pengen gitu kan. Terus apa bedanya kalau kamu ngomong aku cinta kamu? Apakah itu beneran cinta apa enggak kan kita nggak tahu jadinya. Bener. Makanya beratnya di omongan itu bacot kan. doang gitu. Aku jadinya paling benci pusing. sama orang bacot doang tuh, sumpah. Paling benci aku, kayak ngomel-ngomel gitu karena dia diatur-atur misalnya sama orang Iya. gitu. Padahal nggak ngelakuin apa-apa tentang hal itu gitu loh. Nggak berusaha take their life back gitu loh biar nggak diatur sama orang misalnya. Kayak ya kalau tetap mau diatur ya jangan ngomel kayak gitu, ngerti gak sih? Aku soalnya mikirnya kalau aku ngerasa ada hal yang tidak baik dalam hidupku tuh aku langsung cari solusi, ya gak sih? Ya kan aku juga dari dulu selalu bilang kan kamu kan manusia super ya. Kayak orang Gak yang super lah ya, orang normal kan. Orang ikutin Orang omongannya. normal kan ya, kalau ada sesuatu yang tidak baik dalam hidupmu dan kamu ngerasa itu nggak baik, ya kamu cari cara buat Ya, keluar kan dari kayak gini. situ kan. Satu kayak gitu kamu. Terus kamu juga kalau ngomong kamu berusaha semaksimal mungkin supaya sesuai sama omonganmu kayak gitu kan. Dan coba kamu lihat gitu. Politisi ada nggak yang kayak gitu? Kan nggak ada kan. Kayak kayak kita ambil orang-orang aja mayoritas omongan sama tindakan tuh beda semua. Apalagi di Twitter rame banget. Kayak ngomong-ngomong hadis-hadis gitu, pas dibuka tab like-nya ternyata porno-pornoan kayak gitu kan. Itu sih yang aku pikir kayak ya mungkin emang kita aja yang jarang. Emang kita aja yang di luar nalar. Apa jangan-jangan semua orang omongannya nggak bisa dipegang. Jadinya ya bingung juga kalau misalnya di Iya, tapi bandingin kayak maksudku gitu. kayak aku tuh paling kesel ngeliat ada orang ngomel-ngomel sama sesuatu hal, Iya, tapi nggak ngelakuin tapi apa-apa. nggak ngelakuin apa-apa, ngomel doang. Aku tuh mikir, ya kalau kamu capek ngomel doang, aku buang-buang waktu dong dengerin omelanmu kayak gitu. Bener aslinya. Aku tuh Dan temenmu, yang- jadi kalau aku denger kamu lagi ada dalam masalah, aku pengen nih kamu segera keluar dari masalah itu kayak gitu loh. Yang aku pikirin juga kan kamu kan kayak gitu. Kalau cuma butuh ada temen ngomel, ada orang datang ngomel gitu. Terus kamu kasih solusi kan? Solusinya nggak dijalanin kan? Iya, terus Kamu besoknya kesel. ngomel lagi hal yang sama. Kayak ada orang-orang di dunia ini tuh yang aku juga ketemu gitu kan. Aku tuh nggak perlu nih solusi dari kamu. Yang aku perlu tuh kamu dengerin aja. Kenapa? Padahal buat apa Buat ya? bukannya solusi itu lebih baik daripada cuma didengerin. Aku sih lama-lama aku mikir gini ya, jahatnya tuh gini, kayak kalau cuma pengen ngomel doang mah ke psikolog aja kayak gitu loh. Paling enggak kan bayar, psikolog kan dibayar gitu loh. Paling punya kucing kalau mau ngomel ke kucing Iya sih, aja. bener sih, kalau psikolog paling enggak masih bisa dibenerin ya. Iya. Kondisi Nanti mentalnya. nanti dikasih solusi sama itunya. Terus kesel ya. Gue tuh cuma pengen denger. Itu sih yang aku lihat juga Iya sebel. bener-bener harusnya tuh kalau emang cuma pengen ngomel doang ke kucing ya. Mm-mm. Soalnya salah satu contoh Tapi paling pergi sih. ngomel-ngomel Kucingnya pergi terbesar gitu. itu adalah orang tuaku sendiri. Orang tuaku dua-duanya tuh suka banget ngomel. Kayak mamaku tuh, ayahmu tuh gini. Terus ayahku, mamamu tuh gini. Ngomel terus dari aku kecil. Dari mulai aku udah masih SD sampai aku udah gede, itu selalu dijadiin kucingnya orang tuaku gitu. Diomelin atas orang lain. Aku tuh kayak waktu itu aku masih belum ngerti konsep ini ya, konsep jadi anak durhaka aku belum ngerti ya. Jadi aku cuma tak dengerin aja kayak, wah parah banget ayah, kayak masa mama kayak gitu ya, gitu-gitulah pokoknya. Kalau sekarang tuh aku, kalau seandainya aku bisa balik ke masa itu, aku kayak udah deh ceraiin aja, ngapain lagi sih? Toh mama juga bisa cari uang sendiri, udahlah cerai aja, kenapa sih? Itu yang aku lihat dari menariknya di hubungan antara mama ayah. Itu hubungan yang menarik banget loh menurutku. Mereka bareng saling nyakitin satu sama lain.
Terus setelah mama meninggal, ayah bahagia banget. Kayak nggak Kayak ada hidupnya mulai stresnya, baru kayak gitu kan, Iya. kayak reset gitu loh. Dan aku mikirnya kayak dua orang ini tuh bukan orang jahat. Dan aku selalu ngomong ini kan berapa episode nih aku udah ngomong kayak gitu. Dua orang ini tuh bukan orang jahat. Dua orang ini tuh orang-orang yang baik. Tapi pas ketemu mereka tuh malah saling nyakitin satu sama lain. Iya. Dan Saling punya ekspektasi satu sama lain dan saling dengan sengaja keluar dari ekspektasi itu gitu loh. Kalau bisa nih justru malah nggak sesuai sama ekspektasinya pasangannya kayak gitu. Biar nggak Kayak, seneng, biar iya, sebel biar, kayak gitu biar kan. sebel, biar berarti kan dia yang menang kayak gitu kan. Kayak mamaku pengen banget ayahku tuh pensiunnya normal supaya tunjangannya gede. Tapi ayah malah ambil pensiun dini. Udah pensiun dini nih mama seneng nih. Mama ngerasa oh ya udah habis ini kita jalani hari tua bersama aja pakai uang pensiunan doang, nggak usah kerja, nggak usah apa-apa, udah cukup buat makan doang kayak gitu kan. Malah ayah ngambil utang sampai berpuluh-puluh juta buat modal bisnis. Udah gitu ngambil bisnis yang dia tahu mama tuh bakal marah, yaitu bisnis sapi yang bikin dia bajunya selalu bau tai sapi. Dan mama tiap hari tuh marah, tiap hari kesel. Terus sampai ada suatu hari tuh, ya ini too much information, tapi mama tuh ngomong, oh, ayah tuh habis pulang, tahu-tahu dusul-dusul pengen mesra-mesraan gitu kan. Terus mama bilang mandi dulu sana kayak gitu. Akhirnya ayah mandi. Sama mama ditinggal kamar atas tidur sama adek. Jadi ayah habis mandi nyariin mama nggak ada. Padahal tadi kayak dijanjiin boleh mesra-mesraan asal udah mandi kayak gitu. Kayak mama tuh kayak hehehe mampus lu kayak gitu loh. Kayak kita kayak seneng gitu berhasil ngetrik kayak gitu iya, ya. berhasil ngetrik kayak gitu loh, berhasil menyakiti gitu. Padahal menurutku kalau kayak gitu tuh gimana ya? Dua orang ini jadi Iya, kalian tuh ngerti nggak sih konsep pernikahan itu apa kayak gitu loh. Aku mikirnya itu mereka tuh dua trickster yang satu sama lain tuh saling musuh-musuhan gitu kan ceritanya. Ya mungkin fun kalau itu tuh temenan ya nggak sih. Tapi kalau untuk jadi sebuah satu biduk rumah tangga itu kan jadi membingungkan untuk anak-anaknya kan. Jadi sebenarnya arah kita nih kemana, value kita nih apa? Yang bisa aku percaya tuh ayah apa mama kayak gitu-gitu loh. Jadi aku harus minta perlindungan ke siapa? Hal-hal kayak gitu itu yang emang aku nggak pernah rasakan dari kecil gara-gara emang ya orang tua aku jadi kayak modelnya emang kayak gitu. Makanya aku sekarang ini kan waktu kita pertama kali berhubungan juga kan aku mess up banget kan konsep soal berhubungan, konsep soal bareng sama orang tuh kayak gimana dan segala macam. Dan sudah kamu lalui semua itu ya jauh berubah banget sih selama 11 tahun kita bersama ini. Ya tentu ya masa 11 tahun nggak ada perubahan. Tapi banyak kan orang bertahun-tahun iya nggak ada sih perubahan. kayak mama ayahku itu udah puluhan tahun juga tetap aja kayak dulu, malah perubahannya malah declining gitu loh. Dan menurutku juga ada kayak ada diriku, aku ngerasanya diriku sendiri ini identitasnya itu tuh berkaitan erat banget dengan hubungan ini kayak gitu loh Cim. Jadi kayak orang-orang bilang jangan sampai hilang diri sendiri dalam hubungan itu, tapi menurutku ya hubungan ini adalah salah satu yang mendefinisikan aku sendiri. Jadinya kayak siapa itu Nero, ya Nero itu suaminya Lea misalnya kayak gitu kan, atau kayak gitulah pokoknya intinya. Ya aku paham karena aku sendiri pun juga sangat berkembang banget ya. Gimana kan kita sepertiga hidup kita udahan. Maksudnya ya it's only logical kan kalau ada anak umur 0 sampai 10 tahun itu personality-nya sangat ditentukan oleh orang yang membesarkan dia sampai di umur 10 tahun itu kan. Ya sama juga kayak kita kan. Kita berdua kan saling membesarkan kan. Iya. Selama 11 tahun ini kayak gitu. Dan ya kuat banget emang pengaruh hubungan kita ini ke personality kita masing-masing. Makanya kadang-kadang aku tuh kadang-kadang aja kepikiran kayak kamu tuh kangen gak sih sama masa-masamu yang dulu. Makanya kan aku langsung sering kayak dorong kamu juga, kamu gak pengen ketemu temanmu, kamu gak pengen ini, gak pengen itu, kayak gitu-gitu kan. Dan ada hal-hal sih yang aku rasain kayak aku punya teman, aku punya apa dulu itu kan. Dan rasanya itu emang aku sama temanku tuh cocok rasanya, kayak aku tuh klop, senang ngobrol sama mereka gitu. Tapi kecocokan itu rasanya kayak timpang banget waktu aku ketemu sama kamu kayak gitu loh. Jadi aku ngerasanya tuh walaupun kamu itu ada di polar yang berbeda,
kecocokanku sama kamu itu udah cocok kayak gitu. Jadi nggak bikin kamu merindukan kamu Iya, yang dulu. rasanya kayak gitu, kayak Karena ini tuh fun gitu kan. fun menurutku. Dulu tuh waktu pertama sama kamu tuh yang aku rasain tuh nggak bosen, Jim. Itu adalah excitement yang kayak gila-gilaan gitu. Stres dan senengnya itu sangat-sangat timpang gitu kan. Iya kayak orang Selalu kayak bipolar gitu lah. gitu Iya. kan. Ada stres, ada seneng, ada stres, ada seneng kayak gitu. Senengnya seneng banget, stresnya stres parah. Pas sedih-sedih banget gitu kan. Dan karena aku udah ngelaluin masa-masa kayak gitu, aku sangat appreciate sama masa bosan. Kayak seneng, Jangan-jangan tenang teman-teman gitu. kita yang sekarang bilang pengen cari itu ya karena mereka masih di masa-masa awal yang super seneng, super sedih Super kayak sedih, gitu. super seneng, iya. Emang takes time Mungkin buat jadi bosan gitu. kayak harus sepertiga hidup juga mungkin ya. Mungkin. Kalau misalnya mereka udah 28 berarti Cuman pertanyaannya Kayak gitu, 40, apa yang 35. driving itu kayak gitu? Apakah kayak orang tua aku kan juga udah bareng super lama kan, tapi ya ujung-ujungnya ya tetap aja driving each other insane kan. Makanya no shoes kayaknya fits emang all gitu kan. Iya, kayaknya emang Apa yang kita lalui ya unik iya, dan unik. itu it works for us only. Karena kalau aku disuruh misalnya dimintain pendapat gitu ya, menurutmu gimana, apakah aku sebaiknya nikah kayak kamu gitu, secepat kamu sama Nero misalnya kayak gitu kan, pasti aku menolak gitu. Iya, Gak seharusnya kamu nikah umur segitu kayak gitu. selabil-labilnya kayak Iya, gitu. kamu harusnya mencari jati dirimu dulu. Karena kalau kamu belum nemuin jati dirimu, kamu akan nyari bareng sama pasanganmu itu lebih berat. Mikirnya Iya. kita mikirnya kayak gitu sih. Iya, Ya, kalau sampai sekarang kalian juga aku. bisa cocok. Kalau ternyata enggak cocok gimana? Kayak gitu sih. Karena akan saling menyakiti banget kayak gitu. Dan itu nggak mudah, nggak semua orang sih bisa. Kayaknya aku kalau ada prinsip mungkin ya apapun yang kamu lakukan tuh nggak boleh niatnya menyakiti. Itu sih, apapun yang kamu omongin jangan sampai niatnya tuh nyakiti. Karena aku kadang-kadang ngelihat di orang luar sana tuh kata-kata apa ya yang kira-kira bisa menyakiti orang ini. Yang aku bisa pikirin paling kayak, savage. Iya, aku ngerasanya kayak Nggak perlu nyari solusi. Yang penting dianya tuh langsung mingkem kayak gitu. kayak gitu kan. Kayak aku pengen bikin dia sedih sekarang juga karena aku lagi sedih juga kayak gitu loh. Kayak masa ngelaluin ada banyak banget orang-orang yang kayak gitu dan menurutku tuh nggak bisa dibilang nggak dewasa dalam hubungan tuh ya. Kayak aku juga tadi kemarin nih nemu ada orang ya di TikTok itu cerita kayak pacaran itu adalah sebuah perjalanan emosional kayak gitu. Dan makin sering kamu pacaran makin jago kayak gitu. Dalam hati aku Kebalik rasanya nggak sih? kayaknya kalau kamu sering pacaran bukan bikin kamu makin jago kayak Makin gitu. tumpul. Heeh. Makin nggak bisa ngerasain apa-apa. Iya. Karena pengalaman ada temanku yang kayak gitu juga. Dia sering banget pacaran karena tiap kali ada negatifnya ceweknya langsung ditinggal gitu. Jadi nggak mau memperbaiki. Pokoknya ada satu hal yang bikin dia nggak srek gitu, langsung dia kabur kayak gitu. Nah makin lama dia melakukan itu makin sering, terus dia makin kayak mati rasa gitu loh. Jadi kayak nggak ngerasain cinta, jatuh cinta itu udah nggak ngerasa lagi. Cuma ngerasa oh ini ada cewek mau sama aku, ya udah kayak gitu doang. Jadi ketika dia menikah pun juga nggak yang jatuh cinta gimana gitu. Ya kita sama-sama udah cukup umur, udah waktunya nikah, oke ayo nikah kayak gitu. Beda banget waktu pacaran pertamanya dia dulu. Jadi waktu pertama kali dulu dia benar-benar nggak ada pengalaman pacaran sebenarnya sebelumnya. Maksudnya pacaran yang serius. Mungkin udah pernah pacaran main-main tapi yang serius belum pernah. Akhirnya dia pacaran sama satu cewek itu dan juga bahkan sampai mungkin melakukan nggak tahu ya melakukan apa. Pokoknya secara hubungan emosionalnya itu mereka udah Dapet banget. udah kuat banget itu loh, dan kelihatan banget kalau fall in love-nya tuh kelihatan banget kayak benar-benar nggak bisa terpisahkan dan benar-benar kayak kepikiran terus-terusan, bahkan sampai ketika mereka udah putus sampai bertahun-tahun kemudian sampai udah nikah pun tuh sebenarnya masih Ada perasaan. masih ngerti kalau dialah satu-satunya cinta dalam hidupku kayak gitu loh. Ada perasaan kayak gitu. Dan anehnya kan justru itu dirasakan ketika dia nggak ada pengalaman pacaran sebelumnya kan. Berarti kan nggak bener kalau makin sering pacaran tuh malah makin Bagus. kayak gitu. Aku nggak yakin karena manusia itu bukan orang makhluk-makhluk yang nggak pernah ngulang kesalahan kayak gitu kan.
kita tuh tempatnya ngulang-ngulang kesalahan. Dan kalau emang bener kita nggak pernah ngulang, emang kayak AI gitu kan, sekali salah terus besoknya nggak pernah ngulang lagi, berarti ya emang mungkin makin banyak pacaran makin bagus gitu kan, jadi perfect gitulah. Tapi enggak, kalau di hubungan sekarang kamu lupa misalnya tanggal anniversary gitu kan, di hubungan ke depan ya kamu bakal lupa lagi satu saat kayak gitu. Problemnya adalah setiap orang tuh kan pasti punya kekurangan. Setiap Iya. orang pasti punya kekurangan yang kalau kamu udah ingetin dia bakal ulangi lagi kekurangannya itu. Nggak bisa yang langsung bener-bener dilupakan terus tidak terjadi lagi gitu kan. Nah problemnya adalah orang yang udah ngelakuin itu terus kamu ingetin, terus dia ngelakuin lagi, terus kamu kayak ini udah lost cause lah, kabur aja gua kayak gitu. Ya nggak akan ada ujung-ujungnya kayak kakek nenek minum es krim itu kan. Iya. Karena kayak gitu Problemnya tuh itu butuh harus kesabaran diingetin juga. terus-terusan. Nah kecuali kalau emang udah di luar prinsipnya kalian kayak gitu kan. Misalnya kayak dipukul, misalnya ada apa ya, ada KDRT atau ada yang selingkuh mungkin, atau ada Pokoknya prinsipal hal-hal yang lah lain yang menurut prinsipal kalian. masing-masing itu yang tidak bisa dinegosiasikan lagi kayak gitu. Kalau cuma masalah kayak ngupil dan terus-terusan dilakukan, Atau misalnya kayak kalau misalnya prinsipal mungkin menyangkut agama juga misalnya kayak gitu kan, terus-terusan. tapi yang masalah agama tuh agak abu-abu juga sih, soalnya kayak tahu dari mana kalau kamu yang benar kayak gitu. Banyak banget soalnya orang-orang yang ngerasa kayak oh teman-temanku tuh pada kaya-kaya ya, mungkin rezeki mereka bagus. Ya mungkin kalau misalnya aku tuh ya sederhana supaya nanti aku di sana dihisapnya mudah kayak gitu, Kayak rokok aja dihisap. Pas aku kayak ini secara tidak langsung mau ngomong teman-temanmu yang kaya itu dihisapnya lama atau mereka tidak lebih baik dari kamu, atau kamu malah jadi orang yang di sisi agama tuh lebih baik atau apa sih ya. Ini faktanya tuh cuma sekedar kamu punya uang lebih dikit dibanding mereka, kamu tidak bekerja sekeras mereka kayak gitu kan, atau suamimu tidak bekerja sekeras suami mereka, atau suamimu tidak seberuntung suami mereka, semacam hal-hal kayak gitu. Itu yang pasti gitu kan. Yang pasti tuh bukan pasti hisapmu bakal lebih cepat kayak gitu ya, pokoknya hal-hal semacam itulah. Kalau soal agama tuh abu banget, karena ada orang yang ngerasa dirinya itu adalah Agamis. orang suci. Iya. Padahal bisa jadi dia itu ya sebejat-bejatnya orang, tapi dia sendiri pun tidak melihat hal itu. Itu sih ngerasanya dia yang paling holy person gitu, padahal sebenarnya tuh dia yang paling busuk tuh juga ada yang kayak gitu. Aslinya complicated ya kayak. Iya emang complicated sih untuk masalah satu video orang kakek nenek makan es krim doang. Ya, soalnya untuk mencapai ke sana tuh nggak ada scientifically iya, cara dan nggak ada kayak gitu jalan yang pasti, mudah, nggak ada jalan yang pasti tuh mudah. nggak ada. Kayak ya kayak balik lagi tadi lah, nggak ada jalan mudah gitu. Tapi kita nggak pengen ngomong kayak ini tuh kerja keras juga, karena mungkin berat, tapi karena kita suka ngelakuinnya ya. Jadi hampir-hampir nggak kerasa, cuman yang pasti gitu. kamu harus moderately, consistently tetap ada di jalan itu kayak gitu aja kan. Maksudnya alamatnya tetap sama gitu loh. Cuma cara menuju ke sananya berbeda. Ada orang yang ngerasa harus pakai pembajak sawah, jadi dia jalan kaki terus gitu. Ada juga yang udah naik mobil aja kayak gitu. Ada juga yang naik motor aja. Ya macam-macam jalannya. Caranya, jalannya, resikonya macam-macam, semuanya berbeda. Ada juga yang udah naik mobil ternyata mobilnya itu bensinnya habis. Ada juga yang naik motor ternyata motornya Kempes. iya, atau dia salah arah. Terus malah ada rumah sebelah dia masuk ke rumah yang lain gitu kan, nggak mau menuju ke rumah yang tadi. Kayak Nggak ada ini sih, apalagi kan captionnya soalnya cewek itu kan ngomongnya kalau ujungnya nggak kayak gini nggak worth it gitu loh. Iya. Ngerasanya padahal kan dia tahu dari mana ujungnya bakal kayak gimana gitu. kan. Nggak bakal ada yang tahu, bahkan cara kamu ngelakuin kopi cara yang sama, orang yang sama, terus kamu berubah jadi orang yang sama kayak nenek itu waktu muda misalnya kayak gitu kan. Terus kembali ke masa itu juga gitu, itu belum tentu hasilnya sama, karena Ya manusia ya hasil- sekompleks itu sih. hasil tuh adalah satu hal yang beneran kamu nggak bisa. Iya, bukan karena kerja kerasmu doang. Bisa karena kerja keras pasanganmu, bisa karena hak luck, bisa karena emang kalian jodoh kayak gitu, nggak ada yang ngerti sih emang. Menurutku yang paling bagus tuh teorinya kayak gini. Ya balik lagi aku selalu ngulang-ngulang ini, kamu ngelakuin hal yang benar belum tentu hasilnya benar.
Begitu juga sebaliknya, kamu ngelakuin hal yang salah belum tentu hasilnya salah kayak gitu loh. Bisa jadi kamu hidup penuh dengan jealousy, kerjaannya tuh strict, mau pacaranmu kayak nggak ada trustnya sama sekali gitu, tapi ujung-ujungnya tuh kamu bareng sampai mati. bahkan bareng sampai mati kayak gitu. Dan literally kan kayak gitu orang tuaku. Kayak what kayak gitu kan. Beneran kayak kamu tuh nggak bisa mengusahakan hasil. Iya, dan ada juga orang yang hidupnya tuh pernikahannya tuh bener-bener kayak trust. Habis itu istrinya tuh jadi ibu rumah tangga yang kafah gitu lah. Bener-bener nurut sama suami. Suaminya juga gitu islami banget atau gimana-gimana gitu. Tiba-tiba 10 tahun pernikahan suaminya selingkuh Atau poligami. sama anak SMA kayak gitu. Oh iya, itu juga sih sadis. Dan itu kan kisah nyata gitu loh. Itu kisah nyata. Jadi kayak nggak ada yang bisa bilang kita nggak mungkin lah kayak gitu. Nggak, itu kisah nyata dan itu keluargaku sendiri dan beneran kejadian kayak gitu. Jadi kayak kamu melakukan hal itu dengan baik. Kalian berdua memulai itu dengan baik-baik, saling yakin baik kayak gitu. Tapi ujung-ujungnya ternyata malah pasanganmu yang bejat kayak gitu kan, nggak bisa ngontrol juga. Makanya itu tadi kita harus percaya sih bahwa ujung itu nggak akan ada yang tahu. Dan sebaik apapun kita berusaha sebenarnya tuh juga nggak bisa menjamin hasilnya bakal kayak gitu. Tapi paling enggak ya udah berusaha. Iya, gitu paling kan. enggak dari sisi kitanya udah berusaha. Perkara dari sisi sana kayak gimana atau nanti ternyata nasibnya kayak gimana ya nggak ada yang tahu kan. So just do our best and fight for whatever you are fighting for. It's worth it, ya nggak sih? Iya, yang penting tuh ya selama ya apa yang kamu itu inginkan, ya gitu maksudnya kan. apa yang kamu benar-benar inginkan ya itu worth it kayak gitu sih. Ya gitu sih kayak. Maksudnya nggak bisa menilai kan? Aku kan nggak bisa nilai kayak tubuhmu, sifatmu, apamu, kamu tuh worth it atau nggak kan nggak bisa nilai. Tapi kalau aku dari sisi aku sendiri, aku menginginkan kamu, pengen banget sama kamu, ya itulah yang worth it untuk di fight for kan kayak gitu. Iya benar. Dan kayak kamu jangan pengen makan es krim waktu tua kayak gitu loh. Tapi kamu tuh bisa makan es krim sekarang waktu masih muda. Kenapa harus nungguin waktu tua kan kayak gitu. Bener. Kan. Kamu nikmatin hari-harimu, nikmatin barengmu karena ya yakini kalau itu tuh nggak bakal bisa selamanya. Kalau kamu udah berjuang keras, dia berjuang keras, terus besoknya dia mati, terus kamu berjuang keras ini kamu mati kayak gitu kan. Kita kan nggak ada yang tahu. Betul. Ya beneran kayak ya penting setiap harinya dinikmati. Tapi ya tetap setiap harinya BTW es krim juga. kita ada gak sih? Nggak ada. Ya kita gak ada ya. Nah gak bisa deh makan es krim sama kamu hari ini berarti. Besok ya. Oke. I think that's all for today. Bye-bye.